Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Oke, hari ini kita membahas tentang MOSFET. Salah satu komponen yang akan sering mengalami masalah selain resistor dan kapasitor yang kemarin kita bahas, ini juga salah satu yang sering kita jumpai mendapatkan ditemukan bermasalah. Oke, di sini MOSFET itu memiliki tiga bagian, memiliki tiga kaki. Walaupun di dalam fisiknya itu ada yang 8 kaki, tapi pada intinya hanya ada tiga gerbang atau tiga pin yang berfungsi. Dia memiliki yang namanya gate atau basis, kemudian adanya namanya drain, kolektor atau kolektor, dan short atau sama dengan emitor. Nah, dari nama-namanya ini kita bisa tahu bahwa ini merupakan bagian dari transistor yang dulu disebut transistor, kemudian ceritanya ini MOSFET ini adalah transistor yang modern. Jadi di dalam MOSFET ini terdiri dari dioda dan macam-macam komponen lainnya. Nah, ini ada penjelasan. Semua FET itu mempunyai sebuah saluran. Semua FET itu memiliki gerbang, drain, sumber yang kira-kira sama dengan basis, kolektor, emitor yang biasa yang dulu kita temukan di transistor ya. Sekarang di sini kita namanya adalah basis, namanya adalah gate, drain dan source. Ada dua jenis MOSFET yang akan kita pelajari, yaitu N-channel dan P-channel. Nah, untuk N-channel ini bentuk fisiknya ya, bentuk fisik MOSFET. Di fisiknya atau di badannya ini ada tertulis 4407. Nah, ini nama MOSFET-nya. Jadi dari namanya ini kita bisa ketahui MOSFET ini berjenis NPN atau PNP atau N-channel atau P-channel. Kemudian penandaan kaki satunya, di badannya itu ada sebuah titik hitam seperti ini. Ada kemudian di mainboardnya juga ada titik. Jadi titik ini dan titik ini harus sejajar. Nah, jadi inilah kaki satu, hitungannya kaki satunya ini, kemudian kaki 2, kaki 3, kaki 4, sininya kaki 5. Jangan salah hitung kaki. Ini 6, 7 dan 8. Oke, jadi begitu putaran hitungannya. Nah, ini. Nah, kita lihat di dalam skemanya, dalam skema MOSFET ini isinya adalah terdiri dari lambang dioda. Ini dioda. N-channel, perbedaan N-channel dan P-channel bisa kita lihat dari arah diodanya. Nah, ketika N-channel, arah diodanya, perhatikan dari sumber, source itu sumber, menuju drain. Nah, ini perhatikan arah diodanya dari 1 ke 8, dari kaki 1 ke kaki 8, kemudian ke arah kaki 4, berarti itu adalah
N channel. Nah, perhatikan di P channel. Yang tadinya 1 ke 8 di P channel itu arahnya 8 ke 1 atau sebaliknya. Nah, itu perbedaan dari jika kita melihat dalam bentuk skema. Adapun cara mengukurnya nanti dijelaskan di video yang lainnya, di video berikutnya. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan perbedaan dari segitu. Nah, perhatikan kakinya. Di sini yang keluar ada 4 kaki, sama ini ada 4 kaki. Nah, ini juga demikian, ada 4 kaki. Nah, tapi di bagian dalam MOSFET ini saling terhubung. Jadi 5678 ini saling terhubung. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah satu bagian. Jadi ini cuma satu kaki. Nah, demikian juga ini kaki 1 2 3 di dalam MOSFET ini saling terhubung. Ini saling terhubung 1 2 3. Nah, jadi bisa dikatakan ini juga adalah satu kaki. Ini. Dan kaki 4 sendiri. Nah, jadi pada intinya dia hanya 3 kaki yang keluar, walaupun yang ditampak di fisiknya ini 8 kaki ya, pada intinya di dalam ini itu adalah 4 kaki. Kalau dasar lain juga saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya waktu pengenalan mainboard. Nah, ini kita lebih jelas karena lebih nyata, lebih kelihatan fisiknya. Terus apa lagi ya, source itu adalah sumber tegangan, sumber atau input, tapi tidak selalu dijadikan patokan bahwa sumber input itu dari sini. Jadi ini source ini berarti input, kemudian drain itu outputnya ini, kemudian ini adalah gate-nya atau saklarnya. Jadi jalan ceritanya seperti ini nih. Ketika ada tegangan masuk di sini, ini akan tertahan di dioda ini. Dia bisa melewati ini, masuk ke arah sini jika kaki 4 ini bertegangan. Tegangannya berapa? Tegangannya sesuai syarat dan ketentuan dia N channel atau dia P channel. Nanti akan jelaskan di video berikutnya ketika N channel itu kaki 4 nya harus berapa, dan ketika dia P channel kaki 4 nya harus berapa. Itu harus sesuai. Jadi tegangan ini tidak bakalan masuk sini jika syarat kaki 4 ini tidak terpenuhi. Jadi dia hanya sampai di sini saja. Ini banyak kasus yang ditemukan para teman-teman bahwa di sini ada tegangan tapi sampai di sini sudah tidak ada lagi. Itu akibat kaki 4-nya tidak memenuhi syarat untuk melewatkan jalur ini, untuk melewatkan tegangan ini, atau tegangan atau jalur yang ada di sini mengalami masalah atau biasa disebut dengan short atau terhubung singkat antara plus minus. Ya, di sini saya akan mencontohkan cara mengukur MOSFET. Pertama-tama diperhatikan pada avometernya. Ini avometernya kita menggunakan dioda mode ketika mau melakukan pengukuran pada MOSFET. Kita putar, kita lihat ini masih posisi untuk mengukur resistor atau hambatan. Tekan ini
tombolnya ini untuk buzzer, kemudian kita gunakan sekali lagi. Dan ketika ada lambang atau logo dioda mode seperti ini, maka itulah yang kita gunakan untuk mengukur MOSFET. Di sini ada mainboard MOSFET yang akan saya ukur, atau semua MOSFET akan saya ukur satu-satu untuk mengetahui kondisinya. Nah ini salah satu MOSFET-nya saya akan ukur dulu. Nah, awalnya kita ingin tahu dulu apakah MOSFET ini masih bagus atau sudah rusak. Untuk mengetahui kondisi MOSFET bagus apa tidak, kita tidak perlu memperhatikan posisi probe-nya merah atau hitam. Langsung saja kita arahkan di antara dua sisinya, 23 dan 76. Langsung saja seperti ini. Nah, ketika kita arahkan seperti ini tidak terjadi buzzer atau tidak ada bunyi beep, itu kemungkinan MOSFET ini masih dalam kondisi bagus. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan apakah MOSFET ini berjenis P channel atau N channel. Kita perhatikan kaki satu di mana. Misalnya ini kaki satu. Nah, ini kita perhatikan di sini ada kaki satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini 1, 8. Nah, ini saya probe merah masih seperti yang tadi, saya arahkan ke tengah antara kaki 2 dan 3, kemudian yang hitam antara 7 dan antara 6 dan 7. Nah, perhatikan di multimeter itu tidak terjadi pergerakan. Nah, sekarang probe-nya saya balik antara hitam dan merah, kita balik sekarang. Nah, ya, sekarang setelah probe saya balik, terjadi perubahan nilai di avometernya. Terjadi perubahan nilai. Nah, ini artinya MOSFET ini adalah berjenis P channel. Kenapa? Ciri-cirinya ketika probe hitam saya arahkan di antara 23 dan yang merahnya di antara 67 dan memiliki nilai 0,5 sekian, tapi ini nilai tergantung jenis avometernya. Biasanya ada yang lebih rendah 0,4, biasanya seperti itu. Berarti MOSFET ini berjenis P channel dan dalam kondisi masih bagus. Sekarang kita cari MOSFET yang berjenis N channel, artinya kebalikan dari MOSFET P channel tadi. Nah, ini ada MOSFET. Nah, kita ukur dulu ini. Kebetulan ada MOSFET juga di sini. Yang ini. Cari kaki satunya mana? Oh, ini kaki satu. Nah, perhatikan. Nah, dari pengukuran ini kita bisa menyimpulkan bahwa MOSFET ini juga berjenis P channel. Jadi kedua MOSFET yang ini dan yang ini berjenis P channel. Oke, kita ukur yang lain. Jadi kita sudah menemukan dua P channel di mainboard ini. Sekarang kita mengukur yang kecil ini MOSFET juga, cuman modelnya yang lebih kecil. Perhatikan, ini agak besar, ini kecil, tapi tetap saja MOSFET. Dan ingat, ya, MOSFET di mainboard itu kodenya adalah QI. Jadi ketika menemukan QI, berarti itu MOSFET atau PEKI. PEKI atau QI. PEKI untuk tegangan inti biasanya, artinya tegangan besar yang dilewati. Kemudian kita ukur. Kita cari dulu kaki satunya. Kaki satunya adalah ini satu untuk MOSFET yang ini, dan yang kaki satunya untuk yang ini. Oke. Kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita arahkan kaki 23 dan 67. Nah, perhatikan. Nah, di sini tambah perbedaan. Ketika saya mengukur dengan cara yang sama, ini tidak memiliki nilai atau over limit. Beda dengan ketika saya mengukur kaki P channel tadi. Nah, ini sama ini. Oke, saya gambar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 8. Posisi P channel. Nah, ingat, untuk P channel ketika saya mengukur seperti ini, saya arahkan di antara kedua ini, antara pertengahan antara 23 dan 67, ini akan bernilai. Lihat, perhatikan ini. Nah, dia memiliki nilai 0,5. Beda dengan ketika saya mengukur N channel.
Nah, dia tidak memiliki nilai. Dari sini kita bisa sudah menemukan dua tipe MOSFET yang berbeda. Yang satu N channel, yang ini N channel, kemudian yang ini adalah ini yang P channel, maaf, ini P channel, yang ini adalah N channel. Nah, ciri lain atau ciri-ciri lain untuk menentukan N channel dan P channel adalah N channel biasanya, atau bukan biasanya, hampir 90% itu selalu berdampingan. Nah, perhatikan, ketika N channel nih selalu memiliki pasangan, ada upper dan ada lower, ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, kita perhatikan yang lain. Nah, jadi ini bisa dipastikan bahwa ini adalah MOSFET N channel. Dia selalu berpasangan. Beda dengan P channel tadi, dia sendiri. Ini sendiri, tidak memiliki pasangan. Oke, itu bisa dijadikan ciri-ciri untuk menentukan apakah ini MOSFET N channel atau P channel. Tapi itu hanya memudahkan kita atau menjadi ciri-ciri ketika mungkin kapan hari kita menemukan MOSFET yang rusak, terbakar. Ini kita sudah tidak bisa mengukur, tidak bisa melihat jenis kita bisa melihat kode di badannya, di fisiknya. Nah, itu bisa kita jadikan patokan. Tapi ketika masih bisa kelihatan, masih nampak, masih bisa diukur, ya lebih bagus menggunakan pengukuran. Nah, kemudian di badan IC itu ada nilai. Nah, itu kelihatan enggak? Kelihatan ya, 4407. Kemudian yang di N channel tadi 7410. Nah, itu 4407. Kemudian N channel tadi 740. Ini juga bisa dijadikan patokan bahwa jika di dua digit di belakangnya ini genap, itu biasanya adalah NCH, N channel. Begitu juga sebaliknya, jika di belakang kode ini adalah ganjil, maka itu adalah TCH. Cara yang paling ampuh atau yang paling bisa dipercaya adalah dengan cara mengukur. Ini hanya ciri-ciri yang bisa kita temukan, yang selalu saya temukan, bahwa ketika ganjil maka itu adalah P channel, dan ketika dia genap di belakang itu, di digit belakangnya itu, maka dia adalah NCH. Jadi dijadikan pelajaran saja. Yang paling inti adalah melakukan pengukuran seperti yang kita lakukan tadi. Oke. Ini belum bagaimana ketika mengetahui kondisi MOSFET rusak. Ini saya kebetulan ada masuk servisan, saya ukur yang bagian MOSFET-nya, salah satu bagian MOSFET-nya. Nah, lihat, ketika saya melakukan pengukuran seperti ini, maka avometer akan buzzer atau akan berbunyi. Avometer akan berbunyi. Berarti MOSFET ini mengalami masalah atau jalurnya mengalami masalah. Untuk memastikan, ya, ini harus dicabut, MOSFET-nya ini harus dicabut, terus diukur di luar. Ketika diukur di luar seperti ini berbunyi, maka bisa dipastikan bahwa MOSFET itu kondisinya sudah rusak, jadi harus diganti. Oke, itu salah satu contoh untuk menentukan bahwa MOSFET ini masih bagus atau rusak. Ya, kita ukur saja satu-satu. Jadi kita bisa melakukan pengukuran satu-satu dengan mudah. Langsung saja ininya ukur seperti ini. Di bagian-bagian lain juga, MOSFET lain, kita ukur saja seperti ini. Jadi sangat mudah untuk mencari, untuk mengetahui kondisi MOSFET rusak atau masih bagus di ini. Oke, semoga bisa dipahami. Coba diulang-ulang video ini. Jika ada yang tidak dimengerti, langsung ditanyakan di grup belajar. Oke.